Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal yang penting dilakukan sebelum pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA atau SMK negeri di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Simak baik-baik video ini, jangan di skip agar tidak tertinggal informasi, dan semoga kalian semua dapat diterima di sekolah yang diimpikan. Amin. Baiklah, langsung saja. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum kalian mendaftar di SMA atau SMK negeri, diantaranya yang pertama adalah lihat PIN. Ini pastinya perlu dilakukan jika kamu lupa PIN. Saya sarankan PIN itu kamu catat dan simpan di tempat yang aman buat jaga-jaga, siapa tahu pada saat PPDB nanti menu untuk lihat PIN ini tiba-tiba nggak ada. Selain untuk melihat PIN, kamu harus melihat dan mencatat jarak sekolah yang terdekat. Ini pasti ditampilkan pada halaman pengambilan PIN yang ada di bagian bawah. Di situ nanti akan ada jarak sekolah terdekat. Itu sebaiknya kalian catat karena jarak sekolah ini yang digunakan seleksi pada saat pendaftaran jalur zonasi. Yang kedua, lihat nilai prestasi gabungan. Nilai prestasi gabungan ini merupakan gabungan dari nilai rata rapor dengan nilai akreditasi sekolah. Ini juga perlu dilakukan agar pada saat kalian mendaftar melalui jalur prestasi nilai akademik dapat memprediksi apakah akan diterima di sekolah tersebut atau tidak dengan nilai prestasi gabungan yang kamu miliki itu. Kemudian yang ketiga, lihat statistik gabungan rata nilai. Ini perlu dilakukan untuk melihat berapa rentang gabungan rata nilai yang berada di kabupaten tempat sekolah kamu berasal. Dengan melihat statistik gabungan rata nilai ini, kalian dapat mengetahui pesaing yang akan mendaftar melalui jalur prestasi nilai akademik. Berikutnya, lihat statistik zonasi untuk SMA di tahun 2021. Ini sebagai acuan untuk melihat berapa jarak terjauh yang diterima pada saat PPDB untuk jenjang SMA pada tahun 2021. Dengan melihat statistik zonasi ini, kalian juga bisa memprediksi apakah jarak rumah kalian dengan sekolah tujuan itu lebih jauh atau tidak, sehingga berpeluang untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Yang berikutnya, statistik zonasi untuk jenjang SMK pada tahun 2021. Seleksi untuk masuk pada jalur zonasi ini menggunakan jarak rumah dengan jarak sekolah berdasarkan titik lokasi pada saat kalian mengambil PIN. Dengan melihat statistik zonasi SMK tahun 2021 ini, kalian dapat melihat jarak terjauh yang diterima saat PPDB untuk jenjang SMK tahun 2021. Kemudian statistik nilai akademik untuk SMA di tahun 2021. Ini sebagai acuan bagi pendaftar yang akan masuk ke SMA, bisa melihat berapa nilai tertinggi dan nilai terendah yang diterima di SMA tersebut yang mendaftar melalui jalur prestasi nilai akademik. Kemudian statistik prestasi nilai akademik untuk SMK tahun 2021 ini juga sama untuk melihat nilai tertinggi dan terendah yang diterima di SMK pada tiap-tiap jurusan yang mendaftar melalui jalur prestasi nilai akademik. Jadi itu yang harus kalian lakukan sebelum mendaftar di SMA atau SMK negeri agar peluang kalian diterima di sekolah tersebut itu benar-benar sesuai dengan prediksi kalian. Baiklah, berikutnya kita lihat video bagaimana cara melihat PIN, lihat nilai prestasi gabungan dan sebagainya ini, yaitu dengan melalui ppdbjatim.net. Silahkan membuka
Silahkan membuka Google Chrome atau browser yang lain, kemudian ketikkan ppdbjatim.net. Nah, yang pertama untuk melihat PIN, kalian juga pasti sudah tahu, yaitu langkahnya masuk di menu pra pendaftaran, kemudian lihat PIN, kemudian masukkan NPSN, NISN, dan tanggal lahir, lalu centang saya bukan robot, kemudian klik login. Nah, ini halaman untuk melihat PIN. Catat dan simpan baik-baik PIN yang sudah kalian peroleh ini. Kemudian untuk sekolah terdekat silahkan kalian lihat dan dicatat. Nanti ini bisa kalian gunakan untuk memprediksi apakah kalian nanti dapat diterima melalui jalur zonasi berdasarkan jarak rumah dengan sekolah ini. Jadi itu untuk melihat PIN dan melihat sekolah terdekat dengan lokasi tempat tinggal kalian. Berikutnya, lihat nilai prestasi gabungan. Untuk melihat prestasi gabungan ini, kalian memasukkan NISN dan PIN, lalu centang saya bukan robot. Perlu diketahui bahwa nilai prestasi gabungan ini merupakan gabungan rata nilai rapor dengan bobot 70% dan nilai akreditasi sekolah asal dengan bobot 30%. Jadi bukan total, hanya nilai rapor saja. Jika sudah centang saya bukan robot, klik login. Nah, ini untuk mengecek nilai gabungan kalian. Rata nilai gabungan yang kamu miliki ini adalah 87,38, karena dari rata-rata nilai rapor mulai semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian ditambahkan nilai akreditasi sekolah asal, ditemukan rata nilai gabungan. Jadi rata nilai gabungan ini yang akan digunakan untuk seleksi pendaftaran peserta didik baru melalui jalur prestasi nilai akademik. Nah, berikutnya saya contohkan untuk melihat statistik gabungan rata nilai. Langkah pertama, pastikan Anda sudah kembali ke halaman awal atau beranda dari ppdbjatim.net. Ini di skip saja. Lalu kalian masuk di pilihan kota atau kabupaten. Silahkan memilih kota atau kabupaten. Contoh di sini di Trenggalek. Nah, di sini sudah masuk di PPDB Kabupaten Trenggalek. Silahkan klik tombol atau menu pendaftaran, kemudian klik statistik. Nah, di sini tampilkan statistik. Pilih statistik gabungan rata nilai. Ini untuk melihat statistik gabungan rata nilai di tahun 2022 di wilayah Kabupaten Trenggalek. Hal ini berdasarkan sebaran nilai prestasi gabungan dari peserta yang sudah melakukan verifikasi rapor per tanggal 12 Juni 2022. Di sini bisa kamu melihat berapa rentang nilai rata gabungan. Untuk nilai 95,01 sampai 100 di sini kosong. Nilai 90 sampai 95 ini ada 86. Nilai 85 sampai 90 ada 2228. Jadi dengan melihat rentang nilai ini, kalian dapat memprediksi apakah kalian pada saat mendaftar di SMA atau SMK yang berada di Kabupaten Trenggalek ini, dengan nilai yang kamu miliki itu bisa diterima atau akan ada banyak pesaing untuk mendaftar di SMA atau SMK melalui jalur prestasi nilai akademik. Berikutnya untuk melihat
statistik zonasi SMA di tahun 2021. Di sini ditampilkan jarak terjauh yang diterima melalui jalur zonasi. Jadi yang pertama ini contohnya di sekolah SMA Negeri 1 Trenggalek, jarak terjauh yang diterima itu dengan jarak 2042 meter. Jadi jika jarak rumahnya itu melebihi ini, berarti dia tidak diterima di SMA Negeri 1 Trenggalek. Tapi jangan khawatir, untuk pendaftaran melalui jalur zonasi ini ada 3 pilihan sekolah. Misalnya yang pertama belum diterima, maka ada peluang diterima di sekolah yang kedua. Jika belum diterima, maka akan ada peluang diterimanya di sekolah yang ketiga. Selanjutnya untuk jalur zonasi SMK, caranya klik di pendaftaran, pilih statistik, lalu pilih jalur zonasi SMK. Ini jarak terjauh yang diterima pada sekolah dan masing-masing kompetensi kalian atau jurusan. Kemudian untuk melihat statistik jalur prestasi nilai akademik untuk SMA tahun 2021. Di sini untuk melihat batas nilai yang diterima, batas atas atau nilai tertinggi, dan nilai terendah yang diterima. Lalu untuk melihat statistik prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK di tahun 2021, yaitu seperti ini. Jadi di sini ditampilkan batas atas atau nilai tertinggi yang diterima dan nilai terendah yang diterima pada sekolah dan masing-masing kompetensi kalian atau jurusan. Demikian video yang saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.